Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rohman Soleh Sabto Nugroho. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang learning and development strategi pada PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry. PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry merupakan salah satu perusahaan produsen pulp terbesar di Indonesia yang berada di bawah naungan Asia Pulp and Paper Sinarmas Group. Perusahaan ini berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Operasi komersial dimulai pada tahun 1994 dan hingga saat ini menjadi salah satu kontributor utama industri pulp nasional. Produk utama perusahaan adalah pulp atau bubur kertas berbasis hardwood yang digunakan sebagai bahan baku industri kertas, tisu, dan kemasan. Kapasitas produksi mencapai sekitar 1,1 juta ton pulp per tahun dengan dukungan teknologi proses craft atau sulfate proses. Selain berperan sebagai perusahaan manufaktur, PT Lontar Papyrus juga menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Jambi dengan lebih dari 1.500 tenaga kerja langsung dan ribuan tenaga kerja tidak langsung melalui mitra kerja dan kontraktor. Sebagai industri manufaktur yang beroperasi secara kontinu, perusahaan sangat bergantung pada kompetensi teknis karyawan untuk menjaga produktivitas, kualitas, keselamatan kerja, dan efisiensi operasional. Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa masalah yang sering terjadi, seperti training need analysis belum tepat sasaran. Pelaksanaan technical training belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan kompetensi yang komprehensif. Penentuan peserta dan materi pelatihan masih banyak mengacu pada kebutuhan jangka pendek atau permintaan departemen, sehingga belum mampu membentuk kesenjangan kompetensi secara efektif. Masalah yang kedua adalah beberapa materi pelatihan teknis belum memiliki modul yang lengkap, terstruktur, dan berdokumentasi dengan baik. Masalah yang ketiga adalah pelaksanaan technical training terkendala oleh operasional produksi. Karena karakteristik industri manufaktur yang beroperasi secara kontinu menyebabkan jadwal pelatihan sering berbenturan dengan target produksi. Dan yang keempat adalah pelaksanaan training kurang optimal. Metode pelatihan yang masih dominan berupa ceramah dan belum memanfaatkan pendekatan experiential learning, simulasi atau praktik langsung yang lebih sesuai dengan technical training. Yang kelima adalah kompetensi trainer belum memadai. Sebagian trainer internal memiliki kompetensi teknis yang baik, namun belum memiliki kemampuan mengajar atau instructional skill yang memadai. Yang keenam adalah jumlah trainer bersertifikasi masih terbatas. Jumlah trainer yang memiliki sertifikasi resmi masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pelatihan perusahaan. Dan permasalahan yang ketujuh adalah kurangnya fokus trainer dalam skill development. Karena pelatihan lebih banyak menekankan pada penyampaian informasi dibandingkan dengan pengembangan keterampilan praktis yang dibutuhkan karyawan. Dari permasalahan tersebut dapat disusun suatu strategi untuk dapat meningkatkan kompetensi karyawan. Strateginya adalah yang pertama, penerapan kompetensi based training analysis. Strategi ini bertujuan untuk memastikan seluruh program pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi yang nyata dan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Pendekatan ini dilakukan melalui kompetensi mapping, kompetensi gap analysis, dan annual training need analysis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki karyawan dengan kompetensi yang dibutuhkan pada setiap jabatan. Implementasinya dimulai dengan menyusun kompetensi matriks untuk setiap posisi kerja sebagai standar kompetensi perusahaan. Selanjutnya dilakukan asesmen kompetensi secara berkala guna mengetahui tingkat penguasaan kompetensi setiap karyawan. Hasil asesmen digunakan untuk menentukan prioritas pelatihan berdasarkan gap kompetensi yang paling kritis terhadap kinerja dan kebutuhan operasional perusahaan. Penerapan strategi ini menghasilkan program pelatihan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pelatihan, serta membantu perusahaan mengembangkan kompetensi karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan kebutuhan bisnis. Strategi yang kedua adalah
pengembangan dan standarisasi modul technical training. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan materi pelatihan teknis yang terstandarisasi, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Implementasinya dilakukan melalui penyusunan kurikulum pelatihan berdasarkan SOP dan standar kompetensi, pengembangan modul, video tutorial, serta panduan praktik yang terstruktur dan melakukan pembaharuan materi secara berkala. Strategi ini akan meningkatkan konsistensi kualitas pelatihan, mempercepat proses transfer pengetahuan, serta menjamin keseragaman kompetensi karyawan di seluruh unit kerja. Strategi ketiga adalah flexible learning system. Strategi ini dirancang untuk mengatasi kendala pelaksanaan pelatihan akibat tuntutan operasional produksi yang berlangsung secara kontinu. Implementasinya dilakukan melalui pengembangan learning management system, menyediakan materi pembelajaran digital, serta menerapkan metode e-learning, micro-learning, dan blended learning yang menyesuaikan pola kerja shift. Dengan strategi ini, proses pembelajaran menjadi lebih fokus, mudah diakses, dan tidak mengganggu aktivitas produksi perusahaan. Strategi keempat adalah training effectiveness improvement. Strategi ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelatihan dengan menitik beratkan pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di tempat kerja. Implementasinya dilakukan melalui on-the-job training, simulation-based training, dan action learning project dengan porsi praktik minimal 70%. Penggunaan studi kasus operasional perusahaan serta keterlibatan supervisor sebagai coach. Strategi ini akan meningkatkan transfer keterampilan, mempercepat penerapan kompetensi di lapangan, dan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Strategi kelima adalah Training Development Program. Strategi ini difokuskan pada peningkatan kompetensi trainer agar mampu menyampaikan materi secara lebih efektif dan mendukung pengembangan keterampilan karyawan. Implementasinya dilakukan melalui program Training for Trainer, pelatihan teknik instruksional, pengembangan kemampuan, coaching, dan mentoring, serta program pendampingan oleh trainer senior. Dengan strategi ini, kualitas penyampaian pelatihan akan meningkat sehingga proses pembelajaran dapat lebih efektif dan berdampak pada peningkatan kompetensi peserta. Strategi keenam adalah Trainer Certification Acceleration. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas trainer internal yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi. Implementasinya dilakukan dengan menetapkan target jumlah trainer tersertifikasi setiap tahun, menyusun jalur karir trainer internal, serta memberikan dukungan dan insentif untuk mengikuti sertifikasi seperti BNSP dan program Master Trainer. Strategi ini akan menjamin kualitas pelatihan, meningkatkan kapasitas penyelenggaraan training, serta menciptakan ketersediaan trainer internal yang kompeten dan berkelanjutan. Dan strategi yang ketujuh adalah Skill Development Oriented Learning Culture. Strategi ini bertujuan membangun budaya belajar yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Implementasinya dilakukan melalui penyusunan learning roadmap untuk setiap jabatan, pengukuran peningkatan keterampilan pasca pelatihan, serta integrasi pengembangan kompetensi ke dalam KPI individu. Dengan strategi ini, budaya pembelajaran berkelanjutan dapat terbentuk, kompetensi teknis karyawan berkembang secara sistematis, dan produktivitas perusahaan dapat meningkat secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan permasalahan utama learning and development di Lontar Papyrus terletak pada belum optimalnya penggunaan training need analysis, belum lengkapnya modul technical training, keterbatasan pelaksanaan pelatihan akibat tuntutan operasional produksi, rendahnya efektivitas metode pelatihan, kurangnya kompetensi trainer, minimnya trainer bersertifikasi, serta rendahnya fokus pengembangan keterampilan teknis. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengembangan kompetensi belum mampu mendukung kebutuhan operasional perusahaan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan transformasi learning dan development yang berbasis kompetensi, berorientasi pada pengembangan keterampilan, standarisasi seluruh modul technical training berdasarkan SOP dan kompetensi standar, didukung oleh trainer yang kompeten serta memanfaatkan teknologi pembelajaran yang lebih fleksibel.
Sekian video dari saya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.